warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia, bisa dipanggil dengan Ibu April. Saya mengajar bidang studi IPA untuk di kelas 7. Jadi, untuk materi pertama kita masuk di bab 1, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Penyelidikan ilmiah melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Pertama, mengamati, yaitu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kedua, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Ketiga, komunikasi. Komunikasi hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Perlu kalian ketahui, pada saat ini penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Pertama, fisika, yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kedua, kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. Yang ketiga yaitu biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran Reinik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang keempat yaitu ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Selanjutnya adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengukuran merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama dalam IPA. Contoh, kamu hendak mendeskripsikan suatu benda, misalnya mendeskripsikan dirimu. Kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, massa tubuh, dan lainnya. Tinggi badan, umur, dan massa tubuh merupakan suatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut juga dengan besaran. Seperti yang telah kamu lakukan, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya, hasil pengukurannya yaitu panjang meja sama dengan 7 jengkal. Besaran, yaitu segala sesuatu yang dapat diukur. Ciri-ciri besaran fisika itu ada 3, yaitu dapat diukur, memiliki satuan, dinyatakan dengan angka. Besaran-besaran dalam IPA itu ada 4 bagian. Pertama, besaran pokok, besaran turunan, dan besaran vektor, kemudian besaran skalar. Besaran pokok atau dengan satuan dalam sistem internasional adalah panjang, satuannya adalah meter, dan alat ukurnya penggaris. Sedangkan massa, satuannya adalah kilogram, dan alat ukurnya adalah neraca. Waktu, satuannya adalah second atau detik. Alat ukurnya adalah stopwatch. Kemudian suhu, satuannya adalah Kelvin.
dan alat ukurnya adalah termometer. Kuat arus, satuannya adalah ampere, sedangkan alat ukurnya adalah ampermeter. Kemudian jumlah zat, satuannya adalah mol, dan kemudian intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, dan alat ukurnya adalah light meter. Dan tugas untuk di rumah, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan besaran? Kedua, jika kamu punya kucing, maka besaran-besaran apa yang dapat diukur dari kucing tersebut? Ketiga, jelaskan pengertian mengukur. Keempat, apa yang dimaksud dengan satuan baku dan sebutkan contoh-contohnya. Kelima, jelaskan pengertian besaran pokok, massa, dan waktu. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya mengenai objek IPA dan pengamatan. Dan ada 5 soal, kalian kerjakan di buku ataupun di double folio dan kirim lewat WA saya. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.